Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Wijaya. Saya dari PJ Care 6F. Saya akan menjelaskan tunarungu. Eh, jadi tunarungu inilah adalah seorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya eh, sementara atau permanen. Jadi bisa diobatin atau tidak bisa. Bagi Anda yang hidup bersama tunarungu penderita gangguan, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar bermaksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik. Terdapat dua jenis gangguan penderita dengan dengaran yang membuat seorang menjadi tunarungu, yaitu bersifat bawaan atau sesudah sejak lahir dan terjadi setelah lahir. Tunarungu bawaan biasanya disebab oleh mutasi genetik, terutama dari orang tua atau paparan penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dan jangka panjang usia, cedera atau penyakit tertentu, misalnya terinfeksi. Seperti itu. Alat bantu dengar tunarungu fungsinya pendengaran. Penyandang tunarungu dapat membentuk berkat pengguna alat bantu dengar. Alat bentuk ini dapat berupa implan kokle yang ditambahkan pada telinga sesuai pembedahan, atau alat bantu dengar yang biasanya dipasang dengan dilepas sesuai keinginan. Selain itu, dapat perangkat suara juga dapat dipasang dengan alat elektronik sesuai seperti TV, telepon, atau radio agar penderita gangguan pendengaran juga dapat memiliki secara berinteraksi. Cara berkomunikasi dengan tunarungu ini sebenarnya tidak sulit. Anda hanya perlu mempelajari secara sedikit, bersabar. Inilah cara berikut yang dapat dilakukan berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Yang pertama, cari perhatian. Cari perhatian ini penting untuk mendapatkan perhatian jika Anda berniat untuk berkomunikasi dengannya. Sentuh bahu pundak untuk memberi isyarat. Dan yang kedua, cari tempat yang tenang. Jika memungkinkan, pindahan ke tempat yang sunyi atau kecil sumber suara yang dapat di dekat Anda. Yang ketiga, sejajar posisi wajah. Pada saat akan mulai berkomunikasi, sejajar setelah mata dengan dirinya. Pastikan Anda tidak berada di terlalu dengannya agar dapat melihat semua bahasa tubuh Anda. Pastikan juga agar lokasi pembicaraan cukup terang. Dan keempat, kontak mata. Selama pembicaraan dengan penyandang tunarungu, jangan lepas kontak mata dan fokus pada diri Anda. Lepaskan media penghalang ataupun masker, kacamata hitam, dan mudah memahami arah pembicaraan. Dan kelima, bicaralah dengan normal dan jelas. Hindari bicara dengan cara berbisik atau mengeraskan suara karena menyulitkan penyandang tunarungu dalam membaca gerak bibir Anda. Sebaliknya, bicaralah dengan suara yang tepat, normal. Hindari pula bicara sambil mengunyah atau menutupi mulut Anda. Keenam, menyatakan topik pembicaraan.
beritahu topik pembicaraan yang ingin dibahas dan diberi tanda ingin mengubah topik. Ketujuh, tanya apakah sudah mengerti. Mintalah umpan balik untuk memeriksa apakah dia sudah mengerti apa Anda yang katakan. Kedelapan, ulangi apa yang Anda sampaikan atau tulis yang ingin sampaikan di kertas. Ada beberapa saya baca di halaman situs web, ia menyampaikan jika tuli dan tunarungu merupakan kedua hal yang berbeda. Pada umumnya masyarakat banyak yang kira masih awam, membingungkan, menyangka tuli itu dan tunarungu adalah hal yang sama. Menurutnya, tuli merupakan gangguan yang ada sejak lahir, sedangkan tunarungu adalah kerusakan atau keterbatasan indera pendengar atau dalam kurung stabilitas yang bukan bawaan lahir. Tuli dan tunarungu itu berbeda. Jadi tuli itu adalah bawaan dari lahir. Ia juga menambahkan jika tuli merupakan sebuah identitas sosial, dapat digelarkan kepada siapapun. Seorang tuli memiliki kemampuan untuk berbahasa isyarat, dan istilah sebuah lebih enak didengar ketimbang istilah tunarungu yang dibesarkan lebih diskriminatif. Selain itu, ia juga mengatakan jika mudah berkomunikasi dengan orang tuli, tepatnya dengan beberapa metode atau cara, yakni dengan tulisan, gestur, gambar, bahasa isyarat, visual, penerjemahan, teks, dan lain-lainnya, masih banyak. Mungkin itu berkomunikasi dengan penyandang tunarungu mungkin merupakan tentang tersendiri. Jika harus berkomunikasi dengan mereka secara rutin, ada baiknya mempelajari bahasa isyarat yang resmi agar kedua belah pihak dapat saling memahami isi pembicaraan dengan lebih mudah dan menggunakan bahasa isyarat saat berkomunikasi. Penyandang tunarungu ini akan merasakan lebih nyaman dibandingkan harus memperhatikan atau membicara gerak bibir on bicara. Mungkin itu yang saya sampaikan dari tunarungu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.